Tiga orang tersebut itu nggak ngomong sama sekali, sampai akhirnya udah deketan. Sosok atau tiga orang pendaki ini tuh mukanya datar, flat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali nih, gua bakal nyeritain tentang pendaki yang naik di tahun baru nih. Jadi buat kalian nih wajib tonton video ini nih buat nanti yang punya agenda tahun baru. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi ke Instagram gue yang ada di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini nih. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita akan ritual kayak biasa nih cuy. Sebat-sebat. Dan jangan lupa ngops biar nggak panik. Dan sebelum masuk ke ceritanya nih, gue mau ngasih tahu dulu nih. Jadi kalau tiap gue live Instagram itu tentang, sebenarnya nggak live Instagram doang sih, kayak orang yang nge-DM itu banyak banget, bang kapan partnya, kayak kemarin kan ada tuh cerita yang berpart gitu kan, kayak nanya part 2 nya kapan, part 2 nya kapan. Padahal kayak gue lagi live nih, ini udah tayang nih part 2 nya, masih nanya lu gitu. Dan gue kadang suka heran ya, jadi gue bakal ngasih tahu dulu jadwal untuk sekarang tuh. Kayak gue akan upload tuh di hari Senin, di hari Rabu, di hari Jumat, terus di hari Minggu. Dalam seminggu tuh 4 kali. Nah jadi lu harus inget-inget tuh ya kapan uploadnya, jadi jangan nanya mulu gitu. Dan kalau buat lu kayak pengen tahu ya, lu pencet tuh tombol loncengnya, jadi ada notifikasinya gitu. Gue lagi live padahal itu baru tayang, tiba-tiba nanya, bang kapan apa sih namanya tayang part 2 nya, kapan tayang ini lagi. Gue bilang mau gue jawab tapi kesel, nggak gue jawab tapi gimana gitu ya. Kayaknya hidup lu kalau di Instagram gue tuh kayaknya seneng banget kalau ngeliat gue kesel tuh gitu kan. Kayaknya ada kepuasan tersendiri nih buat kalian telat melihat gue kesel gitu kan. Tapi ya udahlah, itu terserah kalian. Tapi yang pasti udah gue kasih tahu ya, Senin, Rabu, Jumat, Minggu, Senin. Jadi seminggu itu 4 kali lah ya gue tayang. Dan udah nih, gak usah nanya-nanya lagi. Jadi jangan bilang kalau gue tuh nggak pernah ngasih tahu gitu kan. Oke, gue bakal lanjut lagi ke ceritanya. Jadi ceritanya ini tuh ada satu orang, dia tuh ya memang biasa suka solo hiking, dan udah sekitaran setengah tahun mungkin dia tuh nggak pernah naik gunung. Alasan dia nggak naik gunung itu gara-gara ya dia ada kesibukan atau kerjaan yang begitu padat gitu kan. Sampai akhirnya dia tuh ngabarin beberapa temennya, karena kondisi pada saat itu udah bisa dikatakan kenapa dia juga nggak bisa naik gunung, karena memang cutinya nggak diambil. Dan lagi kayak nanti aja lah gue cutinya gitu kan, gue ambil ya. Nah ketika udah mulai di bulan Desember atau udah akhir-akhir tahun ini, dia tuh ngabarin beberapa temennya yang memang suka naik juga gitu kan. Naik yuk tahun baru, naik yuk tahun baru. Kayak masih ya udah nanti lihat nanti gitu kan. Karena tiap orang kalau tahun baru itu kan ada aja agendanya gitu kan, entah sama pacarnya lah, sama keluarga, atau kemana gitu. Sampai akhirnya ketika udah mulai memasuki hari Natal tuh kan, udah dekat-dekat tahun baru, dia masihin lagi ke beberapa temennya. Ternyata temennya itu nggak ada yang bisa, atau ya punya agenda atau acara tersendiri lah gitu. Sampai akhirnya dia bilang ya udahlah kalau emang nggak ada yang bisa. Dia tuh kayak naik nggak ya, tapi gue pengen ngerasain muncak, atau kayak aduh kayaknya keren nih kalau di puncak gitu kan. Ya udahlah, gue solo aja gitu. Toh juga gue udah pernah beberapa gunung, apalagi gunung ini tuh adalah salah satu gunung yang bisa dikatakan dia sering, yaitu Gunung Ciremai gitu kan. Kali aja nanti di puncak itu atau di tempat itu ketemu sama beberapa pendaki.
Sampai akhirnya dia prepare alat dan sebagainya, dia pun minta izin ke orang tua dan sebagainya, udah dapat izin. Dan pas di hari H keberangkatan, ya udah tuh dia berangkat. Sebetulnya dia tuh berangkat itu di 1 hari sebelum hari H kembang apinya nih cuy. Dan sebelum hari H kembang api itu dia sempat mampir dulu kali aja si satu temennya ini, karena memang tidak punya kontaknya atau tidak punya nomor teleponnya, tuh kayak kali aja mau gitu kan dadakan, karena emang bocahnya suka dadakan gitu. Dan ternyata pas datang ke rumah satu temennya ini nggak ada. Sampai akhirnya ayo udahlah dia jalan aja sendiri itu. Singkatnya dia sampailah di salah satu base camp. Ketika sampai di salah satu base camp ini dia istirahat karena 1 hari sebelum itu kan kayak aduh gua kalau 2 malam di atas nggak deh gitu kan, karena dia juga prepare logistik itu untuk cuman 1 malam doang gitu kan. Dan ketika dia udah prepare beres-beres kayak gitu, kayak udahlah gua istirahat di sini aja. Dan memang si base campnya pun kayak memperbolehkan dan mempersilahkan. Sempat kayak ditanyakan mau muncak nih malam tahun baru, iya. Walaupun sebenarnya kayak sekarang ya banyak gunung atau banyak larangan nggak boleh yang namanya naik di malam tahun baru. Kenapa? Kalau sekarang itu sebenarnya dulu tuh wah naik malam apa lebaran pun itu boleh-boleh aja cuy. Kalau sekarang tuh banyak pendaki-pendaki yang nggak bertanggung jawab cuy. Kayak contohnya terakhir yang kasus gede aja bawa flare gitu kan. Kalau pendaki dulu nggak ada yang kayak begitu. Maksudnya kayak bawa kembang api, karena takutnya kembang api tiba-tiba kena pohon atau tiba-tiba dibuang sembarangan dimasukin ke kawah, itu malah jadinya bahaya gitu cuy. Kalau dulu tuh bener-bener nggak ada yang aneh-aneh kayak gitu. Makanya kenapa kalau dulu itu nggak ada larangan mau naik tahun baru, naik apa hari apapun itu dipersilahkan aja. Sampai akhirnya dia istirahat 1 hari full di situ. Dan mulailah ke hari besoknya, ternyata di hari kebesoknya itu nggak ada satu pendaki pun gitu kan. Ya udahlah kalau memang nggak ada, toh gue juga udah biasa gitu kan. Singkat ceritanya dia mulailah perjalanan. Dia udah sampai pintu rimba. Dia mulai jalan itu sekitaran jam 8 jam 9-an sampai pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 dan pos 5. Itu aman. Tidak ada yang namanya hal-hal gaib, hal-hal mistis. Dan memang kita sebut aja namanya tuh Nandar lah ya si orang ini. Si Nandar ini tuh memang dia tuh tipikal pendaki yang kalau memang solo tuh kayak nge-push terus biar cepet sampai di area camp cuy. Biar cepet sampai di area camp gitu, kayak gua nggak mau nih yang namanya kelamaan di trek, apalagi sampai kena trek malam, apalagi solo. Takutnya terjadi sesuatu hal yang aneh-aneh, takutnya ngelihat penampakan gitu. Intinya dia pengen buru-buru sampai. Dan kondisi pada saat Nandar naik ini itu masih diperbolehkan yang namanya camp di Gua Walet cuy. Kalau sekarang kan udah nggak boleh lah ya. Walaupun mungkin ada beberapa pendaki yang tambeng, mungkin ada aja gitu. Sampai akhirnya dia sampai di Gua Walet itu sekitaran jam 5. Hitungannya yaitu pendakian lumayan cepet cuy. Sampai akhirnya dia udah beres-beres. Nah ketika sampai di Gua Walet ini dia tuh ngeliat satu tenda tapi belum nyapa. Kondisi tenda itu tuh mungkin dihuni sama 3 orang. Dan dia tuh kayak wah alhamdulillah ada nih, tapi dia belum yang nyapa ke sana. Dan orang yang di tenda itu kayak lagi ngobrol kan gak enak aja gitu. Sampai akhirnya dia bikin tenda agak jauh. Nah yang satu tenda itu katakanlah di bibir gua sebelah kanan, sedangkan tenda Sinandar ini di bibir yang sebelah kiri gitu kan. Udah tuh dia ngedirin tenda. Dan pada saat itu pun di Gua Walet ini sebenarnya ada mata air, tapi bukan mata air yang deras banget ya, tapi air tampungan biasanya. Buat kalian yang pendaki lama pasti tahu lah. Itu tuh ada sebuah tampungan gitu kan. Wah lumayan di sini juga ternyata airnya masih ada gitu kan. Syukurlah gitu, dia juga nggak terlalu ribet nanti harus nyari air. Dan memang ketika naik pun si Nandar ini udah bekal air kalau memang takutnya di sini kering gitu kan. Akhirnya dia masak-masak. Dan setelah dia beres-beres masak-masak, dia pun kayak ngopi lah. Udah makan semua. Ada sebuah keanehan dari gua tersebut itu, kayak kok ada orang yang ngobrol. Dan kondisi pada saat itu memang udah mau memasuki maghrib cuy. Kayak ada yang ngobrol siapa ya. Dan dia agak ngelirik ke tenda. Oh mungkin ada orang gitu kan, kayak oh mungkin dari mereka kali gitu kan. Ya udahlah. Nah ketika udah maghrib, Nandar ini pengen masuk dulu gitu kan. Aku masuk dulu. Tiba-tiba ketika mau masuk itu ada sebuah lolongan anjing, atau ada anjing, mungkin anjing warga kali ya, ngegonggong terus gitu kan. Sampai akhirnya si anjing itu tuh turun.
huk dan ngegonggongnya itu ke tenda yang sebelah yang 3 orang ini nih. Kenapa itu gitu kan kayak ngegonggong. Dan si Nandar ini ngeliat banget sosok 3 orang pendaki ini. Itu tuh melototin si anjing tersebut. Enggak. Kalau kita kan biasanya kayak risih gitu kan, kayak hush diusir, entah kita teriak-teriak, entah kita ngelempar pakai batu lah gitu kan. Tapi sosok 3 orang ini tuh kayak melototin terus gitu. Aneh banget gitu kan. Ya udahlah bodo amat. Nah pada saat itu tuh setelah selesai maghrib itu kan, karena memang dia mau sholat maghrib juga kan, sholat maghrib. Udah selesai sholat maghrib, dia pun tadinya pengen banget gitu nyamperin ke si tenda ini, tapi kok ada sesuatu hal hawanya tuh kayak mager untuk nyamperin gitu. Padahal dapat info dari base camp itu nggak ada pendaki lain pada saat naik gitu. Ya nggak tahu ya kalau yang di belakangnya, tapi yang duluan itu nggak ada sama sekali. Ya walaupun Nandar ini berpikiran mungkin via jalur lain, karena kalau Palutungan pun masih bisa tembus ke situ gitu kan. Mungkin orang jalur lain gitu kan. Ya udahlah, bodo amat. Dan nggak tahu kenapa juga agak mager gitu. Dan biasanya Nandar juga tipikal pendaki yang nggak terlalu say hello banget sama orang lain gitu, kayak ya mungkin nanti juga kalau dia mau negor sendiri gitu kan. Dia udah sholat maghrib, dia di dalam tenda aja tuh kan, dia tuh kayak ambil nyetel musik nyantai, terus ngebukain lah tenda. Nah ketika ngebuka tenda ini kok aneh, si tenda tersebut itu nggak masang lampu, atau bener-bener gelap gulita doang, sampai akhirnya kelihatan kayak tendanya doang, warna tendanya gitu. Ya orang nggak punya lampu apa gimana gitu kan, kayak aneh banget nih gitu. Udah amat lah, udah ambil ngerokok, ambil ngopi gitu kan, diem santai-santai. Wah belum bisa nih. Nandar ini cobalah cari spot buat nanti malam, karena buat kalian yang pernah ke Ciremai, jadi Gua Walit ini kan ada di bawah. Kalau naik sedikit itu di kawasan yang memang terbuka banget. Jadi kalau ngeliat ke bawah itu bener-bener kayak kota lah gitu kan, city lightnya di kota tersebut gitu. Udah, gua mau ke atas nyari spot nih yang enak gitu kan. Dan naik ke atas, tapi sebelum naik ke atas kayak nengok ke samping gitu. Mungkin orangnya istirahat gitu kan. Ya udahlah, nggak kedengaran suara ngobrol. Dia naik ke atas. Dia jalan-jalan nih sebentaran gitu, kayak di mana ya enak. Nah, di sini kali ya. Wah, bagus nih, cocok nih gitu kan. Nah, ketika dia udah di situ dan dia pun ngerasa kalau suhu di situ tuh kayak wah lumayan cukup dingin, berarti dia nanti pas malam, tengah malam tuh kayak harus bawa yang lebih safety gitu kan, sambil bawa blanket juga, takutnya kenapa-napa karena kan sendiri. Ketika dia mau turun lagi ke bawah, dia tuh ngeliat dari arah sebelah kiri yang arah mau ke puncak itu ada 3 orang jalan, cuk itu kan, kesenterin, kelihatan kaki dan sepatunya itu kelihatan. Ini orang siapa? Malam-malam dari puncak gitu kan, kayak nggak jelas. Ditungguin tuh orang, bang gitu. 3 orang tersebut itu nggak ngomong sama sekali, sampai akhirnya udah deketan. Sosok atau 3 orang pendaki ini tuh mukanya datar, flat banget, nggak ngomong apapun, kayak lewat aja. Dari puncak bang, gila lu kagak pakai headlamp gitu kan, kagak pakai senter, nggak ngomong sama sekali, jalan terus dan ngarah ke bawah, set. Dan Nandar ini udah ngerasa aneh dong, kayak ini pendaki apa bukan ya, emang apa dasarnya sombong atau gimana nggak tahu gitu kan. Nah pas lagi jalan udah mau turun itu diikuti sama Nandar ini, tek. Dan si 3 pendaki ini tuh kayak masuk ke dalam tendanya. Tapi benar, kalau dibilang demit nggak mungkin, mungkin ya udahlah suka-suka mereka gitu kan. Udah tuh Nandar udah sampai dan masuk, belum masih punya pikiran atau kayak merinding disku itu belum ada. Dia tuh diem lagi. Nah pas lagi diem di tenda, udah sampai di tenda dia diem. Dia kepikiran nih sama tenda tersebut. Tiba-tiba ketika lagi kepikiran tenda yang di depan, kedengeran suara orang ngerintih. Nandar langsung tiba-tiba, apa nih gitu kan. Didengerin terus tuh. Dan sumber suara tersebut adalah dari tenda itu.
kayaknya dari tenda itu kenapa ya, tapi nggak tahu kenapa cuy, hawanya pengen ke sono tapi kakinya tuh kayak nggak boleh nih ke sono gitu, kayak selalu bertentangan gitu kan. Didengerin terus, dan lu tahu nggak, dari tenda itu kayak ada yang robos sampai sobek tenda itu, plus kenceng banget, nggak tahu itu apaan. Landar itu langsung kaget dong, astagfirullahaladzim, apaan tuh gitu kan. Dia sempat bangun dari tendanya dan berdiri, tapi diem dulu. Dan anehnya nggak ada satu pendaki pun yang keluar dari tenda itu, cuman kecuali si satu yang yang cepat itu set gitu kan. Dan kelihatan sobekan pakai headlamp itu, kayak kelihatan sobekan tendanya. Loh, akhirnya cobalah memberanikan diri, dia jalan tek 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 tek, dia jalan sampai akhirnya dia bang disenterin. Belum masuk ke tendanya, tapi kayak karena ada bolongan dari tendanya dia merhati, set, nggak ada siapa-siapa cuy. Disenterin lagi, dibuka, itu nggak ada satu orang pun. Dari situ langsung kan merinding, semerinding-merindingnya gitu si Nandar ini. Anjir, apa nih? Terus yang tadi orang masuk ke tenda itu siapa gitu kan, dan bocah 3 ini kemana gitu. Wah, udah nggak benar nih, nggak beres nih. Pergilah dia, dan dipastiin lagi kan nggak ada. Sampai akhirnya ketika udah mau ninggalin tuh tenda, dari gua wale tersebut itu ada teriakan, tolong gitu kan. Andre kayak nengok nih, dek, ini apa lagi, tiba-tiba ada minta tolong. Namanya takut sama penasaran itu kan agak ngeselin ya. Di sisi lain takut, di sisi lain penasaran. Ya udahlah, gue coba samperin, kali aja memang orang minta tolong gitu kan. Terus disamperin, baru sampai di bibir guanya, tek, dilemparin dulu batu, teng gitu kan. Masih ada nih yang teriak minta tolong, tapi nggak berani masuk. Dan anehnya senternya ini tuh harusnya senternya bisa masuk ke dalam, tapi ini kayak soalnya dihalangin. Senternya tuh kayak redup, pas di senternya itu redup. Kok baterainya udah habis kali ya? Ya udahlah. Bang, itu di dalam siapa yang minta tolong gitu kan. Di dalam siapa? Itu nggak ada yang nyaut, cuman minta tolong. Dan lu tahu nggak, tiba-tiba dari dalam itu kayak ada yang melesat kencang lagi, set gitu kan. Nah, Nandar kayak kaget, astagfirullahaladzim, apa nih gitu kan. Dari situ Nandar langsung kayak udah ngerasa udah nggak bener, dia langsung buru-buru lari ke tendanya dan dia langsung masuk. Tapi kondisinya si pintunya itu nggak ditutup. Dan ketika sampai di tendanya, senternya itu tiba-tiba terang lagi kan, kayak lah, kok bisa terang lagi gitu kan. Berarti ini bukan baterainya, dia tuh kayak diem dulu nih di depan tenda itu ya. Wah, kok aneh nih gitu kan. Dan dia ngeliat jam, baru jam 8 atau ya jam 8 lewatan gitu. Aneh. Dia tuh kayak nyenterin sesekali ke gua, sesekali ke tenda tersebut gitu kan. Wah, ini kenapa gitu. Dia tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba nyenterin ke jalan yang arah ke atas. Set. Itu kelihatan 3 pendaki yang sama. Jalan biasa. Tek, 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 tek. Dan lo tahu nggak, dari jauh ketika disenterin itu, sobekan dari tenda itu kelihatan awal. Tapi kok pas sekarang tuh sobekan tenda itu nggak kelihatan cuy. Kayak seolah-olah entah rapat, entah lipatan sobekannya itu masuk ke dalam gitu. Kayak kok nggak sobek ya. Dan pendakinya pun dengan muka yang datar lagi, dengan ya biasa aja gitu. Dan mereka tuh turun dari ke arah tenda itu nggak pakai headlamp juga. Ini orang apa bukan gitu kan. Sampai akhirnya Nandar ini udah mulai ketakutan, udah tuh dia tutupin, seret, gua amat dah, lu demit ke lu apa, yang penting jangan ganggu gua gitu kan. Udah tuh dia coba buat tidur dan dia nyalain alarm jam 12 malam atau ya sebelum jam 12, setengah 12an gitu kan. Udah, gua mau tidur dulu gitu kan, kalau memang rezeki gua ya semoga aja dengan alarm ini gua kebangun, tapi kalau memang bukan rezeki gua ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Nah, sebelum mau tidur itu 5 menit mau mejemin mata nih, nyoba buat merem, itu ada suara gonggongan anjing lagi. Dan anehnya itu anjing siapa gitu kan, kayak aduh kenapa tiba-tiba ngegonggong terus ini gitu kan. Ini ngapa ada anjing itu.
Sampai akhirnya dia buka tenda. Seret. Lu tahu, di depan dia, di depan si tendanya si Nandar ini, itu ada 3 pocong itu lagi berdiri ngadep ke si anjing tersebut. Dan anjing itu terus ngegonggong terus gitu kan kayak. Dan Nandar kayak diem matung aja, merhatiin itu 3 pocong tersebut gitu kan kayak. Astagfirullahaladzim. Takut mah takut, pengen masuk ke dalam tenda tuh pengen, tapi kayak badannya tuh nge-freeze gitu cuy, nggak bisa yang namanya digerak-gerakin. Dia tuh cuman diem doang gini. Sampai akhirnya 3 pocong itu tuh kayak nengok ke dia dan set, 3-tiganya. Dan yang paling parah bukan cuman 3 pocong, termasuk anjing itu juga yang tadinya ngegonggong terus, tiba-tiba diem nengok juga. Set, muka ketiga pocong itu bener-bener hancur banget. Dan anjing itu pun seolah kayak mau nerekam gitu. Dan paling parahnya adalah anjing itu tiba-tiba lari cuy. Bener-bener lari sekenceng-kencengnya. Dan karena panik kan, yang tadinya gak bisa gerak, dia langsung bisa gerak dan nutup tenda. Serat. Dan udah ditutup, itu ada benturan kayak anjing itu nyeruduk serp gitu kan. Dan untungnya itu enggak yang namanya sampai bolong. Tapi logikanya menurut Nandar itu kalau anjing itu sampai nabrak itu harusnya bolong sih, apalagi ya namanya juga hewan kan pasti gigit tenda dan sebagainya. Tapi itu cuma sekali doang nabrak. Dan dari situ Nandar kayak astagfirullahaladzim, istighfar terus. Nandar itu istighfar terus. Dan kayak udah tabrakan itu kayak udah senyap aja nih, nggak ada suara apa-apa. Di sisi lain dia pengen ngecek udah aman apa belum, tapi di sisi lain juga dia takutnya tiba-tiba ada di depan tenda gitu kan kayak dia tuh kayak mikir sebentar sambil istighfar, kayak mikir gue buka apa kagak, gue buka kagak. Sampai akhirnya dia mutusin gue nggak mau buka tenda, udah bodo amat dah. Dia masuk ke SB, dia langsung ringkuk, udah semoga gue bisa tidur, ringkuk set. Dan akhirnya tidur pules. Sampai akhirnya ketika tidur pules itu udah nggak ada gangguan, mungkin karena udah kecapean kali ya. Kebangun lah, alarmnya tuh nyala. Dan Nandar pada saat itu merasa kalau dia tuh tidur tuh baru sebentaran dong. Wah udah nyala lagi aja ini kan, dicek kos 11:30. Dan ketika dia, gue keluar apa kagak ya? Kalau keluar gue takut, kagak keluar tapi gue penasaran. Dan lu tahu sendiri lah kalau malam tahun baru itu kan sebelum jam 12 itu kan udah ada aja biasanya yang nyalain petasan. Dan itu pun udah kedengeran banget cuy, tar gitu kan, udah kayak kedengeran lah. Wah itu suara petasan juga udah kedengeran nih. Nanti aja kali ya, 15 menit lagi gue diem dulu, ngumpulin nyawa dulu gitu kan kayak. Gue diem aja tuh. Dan cobalah ngeberaniin ngebuka tenda pelan-pelan, set. Ngintip nih, set. Jadi kayak cuman segini lah lubangnya gitu, kayak ngintip. Dan kondisinya nggak pakai headlamp ya, kayak aman kali ya. Dan tenda pun itu masih ada cuy, bener-bener masih ada, aman kali ya. Dan dari situ Nanda kayak mikir, ini kayaknya bukan tenda manusia. Tapi kalau bukan tenda manusia kok bisa demit masang tenda gitu kan, kayak masa iya sih ada setan ngikut tenda juga mulai tahun baruan, kan nggak mungkin juga cuy gitu kan. Tapi tenda siapa? Apa tenda orang yang ditinggal gitu kan? Apa memang kena teror juga sebelumnya terus ditinggalin saking udah takut ya? Udahlah biarin lah. Sampai akhirnya dia nutupin lagi. Dan nih dia ngeberanin diri. Dia tuh kayak hitung-hitungan, ngeliat kembang api, kagak ngeliat kembang api, kagak. Sampai akhirnya gue harus ngeliat nih. Terlepas dari gue ngeliatnya cuma 5 menit atau cuma semenit, bodo amat dia bilang gitu kan. Dan dia akan mepet ke mungkin sekitaran 5 menit. Toh jalan ke atas ini cuma beberapa menit doang, bentaran doang gitu kan. Dan sampai akhirnya sebelum jam 12, jadi jam 12 kurang 10 menit dia coba buka, set, gulung tenda. Dan langsung kayak pakai samping, pakai jaket, terus dia bawa blanket juga dikantongin gitu kan. Dia center ini, gak ada suara aneh-aneh, gak ada suara anjing. Dan takutnya ada anjing itu balik lagi. Gue tutup aja kali ya tenda. Ditutup dan dia set. Dia jalan nih. Tapi ketika jalan itu
dia selalu ngelirik ke arah tenda itu, tapi nggak berani yang namanya nyenterin. Ya Allah, dalam hati si Nandar ini, semoga yang di dalam tenda ini tuh nggak ada keluar gitu kan. Ya udah tuh dia jalan, walaupun udah ngelewatin, tapi hawanya tuh kayak pengen lihat, kayak selewat doang gitu kan di belakang. Nggak ada. Udah tuh, set, dia duduk sambil sampingan, sambil ini kan dia duduk. Dan itu bener-bener pemandangannya tuh bagus banget. Sampai akhirnya mulailah memasuki ke jam 12 malam. Set, udah tuh kan banyak, dan di situ bener-bener viewnya bagus banget. Kembang api, tar. Ya kembang api paling berapa sih? 10-15 menit gitu kan ya. Sisanya mah dikit-dikit doang. Wah bagus nih. Dan dia ngeliat jam, alhamdulillah gua nggak dapat gangguan. Dalam hatinya kayak gitu. Tiba-tiba di belakang itu ada orang kayak lewat cuy. Tek, itu kerasa banget. Dari situ Nandar cuma diem tuh. Mampus lu. Siapa nih yang malam-malam gini lewat gitu. Pengen sih ngeliat ke belakang gitu kan, tapi kayak cuman ngelirik bola matanya. Tapi nggak kelihatan siapa yang lewat gitu, kayak siapa nih yang lewat gitu. Udah diem dulu. Nunggu pikiran dia tuh kalau memang dia tuh kayak nunggu pergi dulu. Udah nggak ada suaranya. Dia baru mau berdiri lagi, tiba-tiba ada yang lewat lagi. Tek. Lewat lagi nggak tuh. Dia diem lagi, karena jujur Nandar pun gak berani. Karena yang ditakuti Nandar adalah ngeliat tiba-tiba di belakang dengan sosok yang aneh atau nyeremin. Kondisi dia duduk itu jurang cuy, atau ya tebingan gitu. Kalau dia jatuh ke bawah, kelar nyawa dia gitu kan. Kayak mampus dah. Udah gue diem dulu dah. Gue sih bodo amat itu demit atau bukan, yang penting jangan muncul di depan muka gue dengan muka yang serem. Dari situ dua lewat. Mau berdiri lagi, itu ada yang lewat lagi, tek. 3 kali. Yang ketiga ini bukan cuma suara, tapi disusul dengan bau bangkai yang memang bau banget gitu kan. Langsung tuh Nandar kayak nutup. Bau banget lagi. Dan itu keucap di mulutnya. Sosok yang jalan ketiga kalinya ketika diucap, bau banget gitu kan. Seolah kayak gak seneng cuy. Diem. Dan itu kondisinya diemnya tuh kayak ngelewatin belakangnya si Nandar ini selangkah dong. Nandar ngerasa nih kalau sosok ini tuh diem deket banget. Dan ketika sosok ini diem, itu hawanya tuh sebelah kirinya itu kayak panas, sebelah ininya normal gitu. Kayak ini kenapa kuping gue panas lagi. Tangannya yang dingin itu dipegangin, kayak enak banget. Dan tahu sosok itu masih ada. Nandar nggak berani nengok nih. Dia tuh cuma ngeliat pakai bola mata hitam, tapi nggak berani yang nengok full. Dari situ kayak diem aja. Dan mau nggak mau kan, penasaran itu selalu paling ngeselin sih menurutku. Ditengoklah dengan keberanian si Nandar ini. Set, sosok itu nggak ada cuy. Dari situ Nandar, alhamdulillah, wah udah nggak bener nih gue lama-lama di sini. Dia kayak langsung prepare dan langsung kayak mau jalan kan, karena kembang apinya udah gak hilang. Set. Dan ketika mau jalan arah turun, pas sebelum turunnya, di situ ada 3 pocong lagi berdiri, dan itu ngarah, dan senternya pun itu ngarah ke si pocong tersebut. Nandar cuma diem, agak mundur sedikit, terus di kanannya langsung jurang. Nandar sadar, dan lo tahu nggak, si pocong itu kirain bakal maju, tiba-tiba si pocong itu ngeglinding ke bawah, kayak agak jelas gitu kan. Nih pocong tiba-tiba jatuh ke bawah, kenapa gitu, kesandung nggak atau gimana itu nggak tahu, glinding ke bawah, Dan poinnya adalah ketika ngeglinding, si pocong itu kayak berhenti, dan jadi kayak kabut tipis-tipis muncul, dan pocong itu kayak berubah jadi bola api ke atas. Dalam hati si Nandar nih, wih geblek, sakti juga itu pocong gitu kan, tiba-tiba mau jadi kembang api juga. Dari situ Nandar tuh kayak manfaatin, kayak langsung lari dong ngibrit. Dan lu tahu ketika lari ngibrit tuh ke arah tenda, dia sadar bahwa tenda sebelah itu udah nggak ada sama sekali. Tapi kayak cuma saya kok kayak nggak ada. Sampai akhirnya Nandar ini masuk ke dalam tenda, dan dia diem aja tuh di dalam, dan dia langsung tutup. Astagfirullahaladzim, ini apaan, itu apaan gitu kan, kayak diem aja diem. Dan pada saat itu pun itu kedengeran lagi cuy, suara rintihan, suara tangisan, dan
Dia tuh ngeliat di kepalanya itu ada muter-muter kayak kembang api. Bukan kembang api, tapi kayak banaspati gitu sih, muter-muter 3 biji itu kayak kagak jelas. Dan itu terang. Kalau kembang api ya nggak mungkin, tapi dalam hati si Nanda ini, ya Allah jangan kenapa-napa karena kan banaspati itu dipercaya tuh kayak sosok yang jahat bisa nyelakain lah ya. Beda halnya kayak kita ketemu pocong atau kuntilanak, dan itu beda. Tapi kalau banaspati itu ya memang sosok yang jahat banget gitu, kayak muter terus sampai akhirnya Anda juga mungkin udah kecapean, udah kelelahan, dia tuh tidur lah. Dan alhamdulillahnya dia tuh pagi kayak mungkin suara-suara pas mau tidur itu kayak banyak banget cuy, tapi dia udah kecapean, udahlah gue tidur. Dia tidur dan dia bangun, lo tahu nggak? Dibangunin sama pendaki lain. Itu sekitaran jam 10 siang. Sekarang kan ada beberapa pendaki yang melipir ke si Gua Walet tersebut gitu, bangun gitu. Dan ketika bangun, wah, gue dibangunin. Kok tiba-tiba dibangunin? Dia tuh langsung kayak, lu siapa bang? Lu siapa? Ya, gue bukan siapa-siapa, gue ngebangunin aja karena gue takutnya di sini tuh kenapa gitu. Karena tadi pas gue summit, tenda lu masih nggak ada yang kebuka, terus pas turun juga nggak kebuka juga, takutnya kenapa-napa, ya punya feeling jelek lah gitu intinya. Dan pas itu, enggak kok bang, gue nggak apa-apa, gue emang kecapean aja gitu kan tidur di sini. Dan si pendaki itu pun kayak bilang, lu berani-beraniin aja lu nggak camp di sini sendirian di Gua Walet gitu kan. Dan kayak sesuatu gitu kan, pas dicek, bener tenda yang di depan itu nggak ada. Sampai nanya, bang, lu naik dari via mana gitu kan? Gue dari Apui ini gitu kan. Wah sama berarti di Apui ada orang yang turun nggak? Dia bilang gitu kan. Nggak ada kok. Emang kenapa? Nggak apa-apa sih bang, dia bilang. Udah tuh kan, lu mau turun kapan bang? Kalau mau turun ayo turun gitu kan. Jangan sampai kesorean nanti malah ribet dulunya, apalagi lu kan di sini gitu bawa berat jauh gitu. Ini bang, gue kayaknya bener lagi beres-beres gitu kan. Ya udah bang ya, hati-hati. Si pendaki itu cabut lah gitu. Nah udah gitu, udah ngerasa siang kan, dia beres-beres sampai akhirnya ada satu pendaki lagi. Ada pendaki lain, dia kayak, wah bang lu camp di sini nih. Iya nih. Wah keren juga lu berani di sini. Ada berapa orang bang? Sendirian aja gue. Wah gila sih lu bang, katanya beraninya ngecamp di sini. Sampai akhirnya ditanya lagi, bang lu jalur mana? Gue jalur Palutungan nih bang. Bang kayak penasaran kan, jalur Palutungan ada yang turun nggak gitu? Nggak ada bang. Kayak aneh gitu kan. Emang kenapa gitu ditanya pendaki itu? Nggak apa-apa bang. Dan kelihatan nih pendaki yang kedua ini kayak, lihat apaan lu bang semalam gitu? Enggak sih, nggak apa-apa bang. Ah nggak usah bohong gitu kan. Udah lu pasti ngeliat sesuatu kan di sini. Ah udah bang, nggak usah bahas, gue mager banget gitu. Akhirnya ketika beres-beres udah ya selesai lah, dan dia pun nggak makan, atau nanti aja lah gue dibawa gitu makannya, masak mie dan lain-lain, kayak pengen buru-buru turun dari si Gua Walet tersebut. Sampai akhirnya udah beres-beres dia langsung turun, dan si pendaki yang lewat Palutungan ini pun ya udah gitu ditinggal juga kan. Dia turun buru-buru kayak setengah lari. Sampailah dia di pos 2. Di pos 2 ini makan-makan. Dan lu tahu nggak, selesai di pos 2 ini kondisinya kan memang pada saat itu pun ada beberapa pendaki lah, tapi mereka kayak belum turun. Ada 3 pendaki papasan nih selesai makan. Dan kelihatan banget ketika orang kalau mau turun gunung kan, entah si pendaki itu yang ngasih jalan atau kita yang ngasih jalan gitu kan. Nandar ini ngasih jalan, duluan aja bang gitu. Dan 3 pendaki itu senyum semua kan. Nandar belum ngeh, tapi ada yang beda nih dari 3 pendaki. 3 pendaki itu udah lewat, yang terakhir bau bangkainya itu kecium. Bau bangkai nih. Dan dari situ Nandar langsung ngeh dengan bau tersebut. Astagfirullahaladzim, nengok belakang. Pendaki 3 itu langsung hilang. Dari situ langsung Nandar tuh keringet dingin, dan dia langsung lari sekencang-kencangnya. Lari, dan singkatnya dia sampailah yang namanya di pos pintu rimba ini. Dan ketika sampai di pos pintu rimba ini kayak gitu kan, kayak ngaso, kayak bingung, kayak alhamdulillah udah sampai. Dan poinnya adalah ketika sampai itu ketemulah sama Akamsi atau warga lokal di situ. Udah turun bang? Ya ini udah turun. Gila lu bang, berani aja naik sendiri. Ya mau gimana ya, kirain tuh ada yang nyusul gitu kan. Tapi yang lain juga tadi kayaknya sih udah mau siap-siap turun juga. Siapa yang mau turun gitu kan?
Lah bukannya ada yang ngecamp dari Apuy juga ya, maksudnya dia ngecamp di pos bawahnya gitu kan. Mana ada sekarang pendaki gitu kan. Yang bener lu bang. Iya nggak ada, yang naik tuh cuma lu doang sendiri. Ya nggak tahu kalau jalur lain gitu kan. Tapi untuk jalur ini tuh cuma lu doang yang naik. Kayak mampus gue siang-siang tadi ketemu siapa gitu, karena gue tuh dibangunin sama pendaki lain yang katanya jalur Apuy juga. Kagak ada, seriusan bang. Lu nggak percaya lu naik lagi aja. Dari situ kayak kagak mau lah. Tapi bener kagak ada, sampai si Akam situ kayak ngasih buku tamunya atau buku orang yang naik hari itu tuh nggak ada, yang kemarin pun nggak ada dari situ. Dan Akam sih kayak senyum-senyum, kayaknya bang lain kali kalau naik jangan sendirian, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting lo selamat lah. Lagian juga udah biasa lah, namanya juga di gunung di hutan gitu kan, yang penting nggak kenapa-napa lu nya. Iya sih bang, tapi alhamdulillah gue nggak kenapa-napa. Jadi gimana, malam seru? Buru-buru seru ya, bagus sih pemandangannya, tapi kagak dah. Gua kagak lagi untuk naik solo ke sini pas malam tahun baru dia bilang. Dan setelah dari obrolan panjang sama Akam sih itu, ya Nandar pun langsung ke parkiran dan kayak udah langsung cus pulang, karena dia pun udah risih banget gitu kan. Ya walaupun nextnya tuh dia masih naik ke gunung yang sama gitu. Dan dari situ pun kayak itu sebuah pengalaman yang benar-benar di luar Nurul gitu kan, kayak pendaki yang siang sih gitu. Kalau ya malamnya mah wajar lah, tapi kok siang-siang. Dan memang Nandar ini kan terlalu namanya siang ya, mungkin pendaki bener gitu kan. Sampai akhirnya dia tuh ya pendaki yang 3 papasan di pos 2 itu kayak bau bangke dan tiba-tiba langsung Dan dari situ pun kayak udahlah nggak apa-apa, yang penting gue udah selamat. Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja cuy. Nah buat kalian mungkin ada sesuatu hal yang positif dari cerita ini, silahkan kalian ambil dan buruknya kalian buang. Dan mungkin buat kalian yang ada agenda untuk naik di tahun baru, ya kalian pilih-pilih gunung lah, karena tidak semua gunung gue yakin itu akan buka di malam tahun baru. Terutama menurut gue Gunung Gede pun gak akan buka kok di malam tahun baru. Jadi kalian harus pilih-pilih gunung lah. Mungkin gunung-gunung yang gak terkenal yang baru buka gitu. Tapi kalau untuk gunung-gunung terkenal kayaknya enggak. Apalagi sekarang tuh Gunung Selamet pun lagi dalam kondisi siaga ya. Jadi gak mungkin. Merbabu juga habis kebakaran, Arjuna juga kebakaran, jadi banyak banget gunung yang masih tutup. Jadi kalian pinter-pinter lah. Dan mungkin ceritanya cukup sekian. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.